Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih melanjutkan terkait dengan konfigurasi dasar Makrotik. Pada sesi kali ini kita akan melakukan pengaturan namanya setting default route. Konsepnya sebuah routing yang berjalan di bawah router itu artinya adalah mengatur transmisi data dari sumber menuju tujuan pada jaringan yang sama. Ada kalanya sebuah data dalam jaringan itu akan meninggalkan jaringan di bawah router, artinya dia menuju ke tempat yang lebih tinggi di jaringan di atasnya, atau pada jaringan mengarah pada jaringan publik. Nah, fungsi setting default route ini adalah sebuah setting yang harus memang ada di router. Kalau tidak ada, maka jaringan itu tidak akan bisa connect ke internet. Komputer yang ada di bawahnya walaupun sudah bisa mendapatkan IP dari DNS, sudah mendapatkan keterangan dapat connect ke internet, tapi dia tidak akan bisa mengirim data. Kenapa? Karena setting default route-nya posisi tidak ada. Sifat pengaturannya bisa statis maupun dinamis. Kalau pada sesi sebelumnya sebenarnya kita sudah melakukan setting default route secara dinamis pada saat melakukan DHCP client. Oke, kita kembali kepada router kita dari Winbox. Misalkan di sini kita perhatikan pada menu IP route. Pada menu IP route, ciri daripada default route adalah nilai DST address atau destination address dengan nilai 0 seperti ini, yaitu 000/0. Kemudian kalau dia sifatnya nanti didapatkan dari DHCP client, maka flag yang ada di sini akan memberikan keterangan dinamik aktif statis. Dinamik aktif statis. Kalau kita mau menambahkan root, maka kita tinggal tambahkan di sini. Kalau kita ingin membuang, maka ini bisa kita hapus. Nah, oke. Kalau kita mau melihat setting pada pertemuan sesi-sesi sebelumnya, kita perhatikan pada menu IP DHCP client di sini pada menu interface WLAN 1. Kalau kita double klik, kita akan menemukan bahwa pengaturan default route di sini dilakukan saat melakukan DHCP client. Pada menu di sini add default route, kita milih yes. Andaikan kita milih no atau special cashless, maka nanti default route yang ada di menu IP route ini tidak akan ada. Tidak akan ada. Sebagai pembuktian, misalkan kalau pada bagian ini setting sudah dapat dilakukan via internet, saya akan ambil contoh di sini. Saya lakukan perintah ping pada yahoo.com. Ya, kemudian jaringan server Yahoo memberikan respon seperti ini. Dia menunjukkan IP publik yang dia gunakan, kemudian di sini bagaimana time to live-nya berjalan. Nah, ini artinya dari router ke internet tidak ada masalah. Dia bisa koneksi ke internet. Oke, sekarang kita coba dari sisi klien yang berada di bawah router. Misalkan dari sini saya tambahkan CMD, ketikkan CMD untuk bisa melakukan ping ke yahoo.com. Sampai di sini juga ada reply. Jadi, ternyata IP yang di replay dari
router sama yang ada di klien hasilnya tidak sama. Ini menunjukkan situs yahoo.com memiliki IP lebih dari satu. Oke, kita cek pada jaringan di sini. Misalkan saya gunakan untuk buka YouTube. Nah, artinya di sini dari jaringan lokal pada posisi klien request untuk membuka situs di luar YouTube, untuk di luar router, yaitu pada bagian YouTube. Nah, sampai sini kita coba untuk menghilangkan setting default route-nya. Nah, di sini pada menu IP route, di sini ada default route, kita matikan. Nah, dalam hal ini saya hapus, misalkan begini. Nah, saya hapus. Sekarang kita tes lagi, apakah bisa connect. Kita cek, maka muncul pesan error. Nah, muncul pesan error di sini, destination net unreachable. Artinya ini posisi jaringan terputus, ada blokir. Kita cek lagi dari router. Saya coba pakai terminal di sini misalkan. Nah, sini muncul no route to host. Jadi posisi routingnya dianggap kosong. Oke, caranya kita bisa tambahkan pada menu IP route di sini, kemudian kita tambahkan route baru dengan nilai default route. Ingat, nilai default route-nya seperti ini. Kemudian kita tambahkan gateway-nya. Jadi gateway ini adalah sebuah jembatan, sebuah alamat IP yang bisa menghubungkan antara interface app dengan jaringan di atasnya. Ya kan tadi interface app-nya menggunakan WLAN 1, kita lihat di sini. Maka gateway-nya kita coba menggunakan 192.168.43.1, kan seperti ini. Kita coba aja, kita klik apply, ternyata reachable ke WLAN 1 sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Kita tes lagi di sini misalkan, kita ping lagi ke Yahoo, posisi ada reply dari Yahoo. Kita cek lagi di sini, ada reply lagi dari Yahoo. Ini tadi kita kelupaan nggak ngecek di sini saat default route-nya kita matikan, bisa nggak? Nah, sekarang kita coba pakai YouTube seperti ini, jalan nggak? Nah, di sini pada posisi ini koneksi berjalan saat menggunakan YouTube. Oke, kita matikan. Dari sini kita bisa pastikan pengaturan IP route untuk default route-nya. Nah, ingat default route nilainya adalah kosong seperti ini. Ini adalah hasil input statis manual. Kalau yang sebelumnya dinamis. Saat statis di sini langsung berjawab aktif statis. Kalau sebelumnya sama yang bawah di sini menggunakan dynamic aktif connected. Nah, tadi menggunakan ada dinamiknya. Sampai di sini untuk pengaturan default route saya anggap cukup. Kalau ada permasalahan, ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah dari video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.